kesimpulan dari kelompok 5 yang membahas tentang hubungan ilmu pendidikan dengan ilmu lainnya atau integrasi ilmu. Di sini, saya ingin menjelaskan tentang interrelasi ilmu pendidikan dengan disiplin ilmu-ilmu lain. Ilmu pendidikan tetap saling berhubungan dengan memerlukan bantuan ilmu pengetahuan yang lain, terutama ilmu-ilmu yang mendukung terhadap pencapaian tujuan ilmu pendidikan, dan ada beberapa di antaranya seperti, baiklah, yang pertama itu ialah ilmu jiwa atau psikologi. Di sini yang kita pelajari ialah bagaimana cara anak didik menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik secara fisik, psikologi. Maka dari itu, kita dapat mengetahui bagaimana kondisi fisik, psikologi, dan kejiwaan anak. Dan hal ini dapat dipelajari melalui ilmu jiwa, terutama jiwa perkembangan. Dan pertumbuhan anak merupakan peralihan tingkah laku atau fungsi jiwa dari yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Di sini, fisik adalah segala sesuatu yang ada di sekitar anak yang bersifat non-manusia, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu atau semua orang yang bergaul dengan anak. Dan pendidikan yang diperoleh oleh anak, ilmu-ilmu yang diperoleh anak itu merupakan ilmu lingkungan dari orang-orang di sekitarnya. Yang kedua ada ilmu sosial, di mana ilmu sosial merupakan keadaan yang baik secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi proses pembelajaran anak, perkembangan anak dari sosial, budaya, politik, hukum, dan lain-lain. Pada dasarnya, keluarga merupakan ilmu yang terutama, ilmu yang paling utama yang anak dapatkan dari keluarga, dan dimana keluarga harus mengajarkan caranya sopan santun, tolong menolong, menghargai satu sama lain, dan dapat mencerminkan sifat pribadi anak sejak dini. Dari kecil anak sudah dididik untuk menjadi orang yang mempunyai tanggung jawab dalam segala sesuatu hal. Yang ketiga ada ilmu biologi, di mana ilmu biologi merupakan keadaan penting dalam tubuh atau jasmani, karena sangat besar pengaruhnya terhadap anak didik yang sedang melakukan atau sedang dalam proses pendidikan, seperti kelainan-kelainan jiwa pada tubuh menyebabkan atau terjadinya masalah dalam pendidikan anak, akan menghambat pendidikan anak, akan menghambat pola pikir anak, dan segala sesuatunya akan bersifat payah, susah. Maka dari itu, ilmu biologi sangat dibutuhkan dalam pendidikan anak. Dan yang terakhir ada ilmu agama, di mana aspek yang kita pelajari dalam ilmu agama adalah aspek afektif. Aspek afektif ini berupa nilai-nilai luhur yang diantaranya bersumber dari ajaran-ajaran agama yang dianut oleh peserta didik. Ilmu agama merupakan penanaman utama dasar moral bagi anak yang biasanya tercermin dalam sikap dan perilaku terhadap orang tua sebagai teladan. Ilmu agama sangat menentukan dalam menanamkan dasar-dasar moral yang tak kalah pentingnya adalah berperan besar dalam proses materialisasi dan transformasi pada diri anak. Baiklah, di sini kami ingin memberikan kesimpulan dari isi materi kami. Dari pemaparan di atas dapat kami simpulkan bahwa suatu ilmu pengetahuan selalu mempunyai hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Hubungan itu bisa terjadi disebabkan oleh sasaran satu ilmu dengan lainnya, atau objek material antara satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.